artinya bahwa ada jin-jin itu yang suka mengganggu manusia, yang suka mengganggu manusia. Lah kenapa kemudian jin itu bisa masuk ke tubuh anda, ke tubuh kita, ya, sampai akhirnya ada orang yang kesurupan? Banyak penyebabnya kata para ulama. Bisa saja karena jin itu sudah terlampau cinta dengan antum sehingga dia masuk ke tubuh antum. Kok bisa Ustaz? Dia cinta sama kita, surat menyurat pun tidak, pandang memandang pun tidak, ta'aruf pun tidak. Macam mana kemudian dia cinta dengan saya gitu? Kata para ulama, salah satu penyebabnya adalah ketika antum masuk ke kamar mandi, kemudian lupa membaca a'udzubillah, berlindung kepada Allah minal khubthi wal khaba'ith, ya. Kalau orang lupa berlindung kepada Allah dari khubthi, setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan, maka dipastikan ketika antum telanjang di kamar mandi itu, maka aurat kita bisa dilihat oleh syaitan. Tetapi kalau seandainya kita sebelum masuk kamar mandi kita membaca doa perlindungan kepada Allah minal khubthi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan perempuan, walaupun telanjang bulat di kamar mandi itu, maka tidak ada satupun jin yang sanggup melihat aurat kita. Lah orang yang tidak pernah membaca doa ketika masuk khala, masuk kamar mandi, maka dia setiap hari jin itu menonton aurat kita. Karena setiap hari menonton aurat kita, akhirnya jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka dia tidak mungkin melepas kita. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau antum kencing di alam terbuka, di hutan Jabal Uhud ini atau di mana gitu kan, jangan diarahkan ke lubang. Siapa tahu lubang itu tempat bersarangnya jin. Karena jin itu kan ada 3 jenis tuh. Ada jin yang berupa memiliki sayap, bisa terbang kemana-mana. Ada jin itu yang berupa anjing ataupun ular. Ada juga jin itu yang hidup di lubang-lubang. Makanya jangan kencing sembarang ke lubang gitu ya, nanti di situ sarangnya jin, ngamuk dia. Sekarang logika saja, kalau antum di kepalanya dikencingi, marah nggak antum? Marah lah. Jin juga sama, kalau dikencingi ya marah gitu ya. Makanya jangan kencing sembarang kalau di ruang terbuka itu, karena bisa saja akhirnya karena marah balas dendam masuk pula ke jalan darah kita, kesurupanlah kita. Atau mungkin dia itu masuk ke tubuh orang itu karena iseng saja, ya, iseng-iseng saja masuk, ya, karena dia suka ngelamun, karena dia suka mikir gitu ya, dan tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran, masuk dia ke tubuh kita. Makanya ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jin-jin itu memungkinkan berbuat apa saja. Dan yang lebih bahaya kalau seandainya jin itu suruhan tukang sihir, dia bisa membuat kita sakit, dia bisa membuat kita mati, dia bisa membuat kita bercerai dengan suami istri, dia bisa membuat kita macam-macam jadi jahat gitu ya. Maka itu lebih bahaya lagi. Oleh karena itulah maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.